Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali karena pada pagi hari kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Sanga. Saya mengambilnya di dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang keempat. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, proses dalam hidup ini tidak dapat kita hindari atau abaikan. Justru seringkali ini merupakan cara Tuhan untuk membentuk dan memurnikan hidup kita. Lalu bagaimana juga Allah dapat memakai hidup kita jika firman-Nya atau perkataannya belum dapat kita lakukan atau kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari? Atau bagaimana mungkin kita dapat memberkati orang lain jika dalam pemandangan Tuhan masih ada bagian-bagian lain dari hidup kita yang harus kita perbaiki atau kita buang? Sama seperti seorang pandai emas yang memisahkan emas yang murni dari kotoran-kotoran yang tercampur di dalamnya, demikian juga Allah rindu untuk membersihkan dan memisahkan kita dari hal-hal yang tidak baik atau tidak berkenan dalam hidup kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanga diartikan sebagai kotoran logam yang harus dilebur atau dipisahkan untuk mendapatkan atau menghasilkan logam yang murni atau mulia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebongkah emas alami awalnya pastilah tercampur dengan kotoran berupa mineral dan batu-batuan. Tentu saja dalam proses pemurnian emas, tidak saja hanya dibersihkan, dihaluskan dan dicampur dengan zat kimia tertentu, tetapi setelah itu juga harus dipanaskan dalam tungku api yang panas dan lama. Nah, sama seperti itu juga kehidupan kita. Selain kita telah disucikan oleh kuasa darah Yesus, ada juga bagian-bagian dalam hidup kita yang harus dibuang. Oleh firman-Nya dan oleh Roh Kudus-Nya kita juga telah diajarkan dan dibersihkannya. Tetapi melewati sebuah proses adalah cara yang terbaik yang seringkali dipakai oleh Tuhan untuk membuang apa-apa yang tidak baik dari hidup kita. Dan jika kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka seringkali proses Tuhan disalahartikan oleh banyak anak-anak Tuhan. Banyak yang berpikir secara negatif, memandang bahwa Allah tidak mengasihi kita, Allah jahat kepada kita dan sebagainya. Tetapi jika kita dapat memahami pribadi Allah dengan benar, maka hal itu tidak akan sempat terfikir atau bahkan terucap dari mulut bibir kita. Sebagai contoh adalah ketika Tuhan mendapati hati kita yang sulit mengampuni orang lain, maka Tuhan akan terus memproses kita, mempertemukan kita juga dengan orang-orang yang akan membuat kita memilih. Apakah kita akan mengambil sikap yang benar, mengampuni orang lain, atau sebaliknya, kita terus mengeraskan hati untuk marah, menyimpan kepahitan pada orang lain dan tidak mau mengampuni. Disinilah Allah memproses kita. Makin kita melembutkan hati dan menurut dalam ketaatan kita, maka semakin cepat juga proses Tuhan itu dalam hidup kita. Dan hasilnya kita akan menjadi seorang pemenang kehidupan. Kita akan menjadi pribadi yang lembut hatinya, yang mudah memaafkan dan mengampuni orang lain. Atau contoh yang lainnya adalah Allah menguji tentang kesabaran kita. Jika kita menjadi pribadi yang mudah emosi, tidak sabar, maka Tuhan juga akan memproses kita dengan cara mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan menguji terus kesabaran kita. Atau kita diperhadapkan juga kepada situasi-situasi yang akan kita akan diuji untuk menguji kesabaran dan emosi kita. Sampai kita menjadi seorang pemenang dalam hal kesabaran tersebut. Dan lain sebagainya, apapun itu bentuk dari sikap hati kita yang tidak benar, akan sama seperti sanga yang harus dibuang. Sehingga Allah memunculkan hal-hal yang baik dan memurnikan hati kita untuk tujuan pemakaian Allah dalam hidup kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua, dalam terjemahan yang lain mengatakan,
Setiap cabang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya, dan dibersihkannya, supaya lebih banyak lagi buahnya. Dalam pembacaan ayat tersebut kita belajar bahwa yang pertama, Allah membuang hal-hal yang tidak perlu, yang menghalangi pertumbuhan iman percaya kita. Itu ada di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Dan yang kedua, Allah ingin lebih memaksimalkan potensi setiap anak-anaknya. Itu ada di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-2b. Dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya akan mengambil dua tokoh dalam Alkitab, bagaimana mereka melewati setiap proses Allah dan menjadi seorang pemenang kehidupan. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf diproses Allah sedemikian rupa, ia melewati setiap proses dalam kebergantungannya kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan memakai Yusuf menjadi seorang penguasa atas Mesir, menjadi saluran berkat dan kebenaran seluruh bangsa bagi bangsa Israel dan secara khusus bagi seluruh keluarganya. Dan yang kedua adalah Ayub. Ayub diproses Allah sedemikian rupa, ia kehilangan segalanya, tetapi Ayub mau melewati setiap prosesnya bersama-sama dengan Tuhan, sampai Tuhan menggantikan 2 kali lipat yang jauh lebih baik dari apa yang hilang dari hidupnya. Puji nama Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Allah itu baik. Ia menjadi seorang pandai emas yang tahu dan mengerti bagaimana cara membuat ciptaannya menjadi lebih baik dan sempurna dalam pemandangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, karena pada pagi hari ini firman Tuhan telah mengajarkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami dengan cara memproses bagian-bagian yang tidak baik dalam kehidupan kami. Tuhan membuang apa yang tidak baik dalam kehidupan kami supaya kami menjadi maksimal di dalam Engkau. Kami berbuah-buah di dalam Engkau, Tuhan. Terpujilah namamu, berkati setiap Tuhan jiwa-jiwa yang mendengarkannya pada pagi hari ini. Kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau singkirkan semua